Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Eleonora Saryamat, NIM 18030300057, semester 5, jurusan Sosiologi. Di kesempatan ini, saya mau menjelaskan beberapa poin penting dari judul buku The Comparative Movement, yaitu isi bukunya itu menjelaskan tentang gerakan koperasi yang ditulis oleh Richard C. Williams. Poin yang pertama yaitu sejarah dan teori dari gerakan koperasi. Seperti yang kita ketahui, gerakan koperasi telah mengubah kehidupan jutaan orang di seluruh dunia. Kita pasti pernah mendengarkan kata koperasi. Koperasi itu berbeda dengan badan usaha pada umumnya. Koperasi dikelola oleh anggotanya sendiri. Tujuannya tidak lebih dari memenuhi kebutuhan bersama, terutama pada bidang ekonomi. Koperasi juga dipaham sebagai badan hukum yang didirikan atas asas kekeluargaan, menganut prinsip ekonomi kerakyatan. Dibentuknya sebuah koperasi bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya. Jadi, seluruh keuntungan yang didapat oleh koperasi akan dikelola untuk dimajukan kinerja koperasi dan dibagikan kepada anggota aktif. Asal mula gerakan koperasi. Asal mula gerakan koperasi itu dimulai dari usaha kecil yang dilakukan oleh rakyat-rakyat kecil pula. Sebuah koperasi asuransi kebanyakan didirikan di Inggris. Pada tahun 1830 terdapat 300 perkumpulan koperasi yang secara resmi diakui di Inggris. Poin yang kedua itu tentang membandingkan kerjasama, persaingan, dan upaya individu. Yang pertama itu upaya individu. Upaya individu usaha yang dilakukan masyarakat secara berkelompok atau beramai-ramai. Upaya individu tidak melibatkan interaksi sosial sama sekali. Game seperti solitaire atau memecahkan teka-teki hanya membutuhkan upaya individu. Ada ilmuwan dan seniman yang lebih menyukai cara pendekatan tugas solitaire ini dan mungkin akan berasumsi bahwa upaya individu bisa lebih kreatif atau imajinatif daripada proses kelompok. Untuk beberapa kebutuhan, untuk mencurahkan perhatian pada proses kelompok akan menghambat kemajuan ke arah upaya kreatif atau ke arah pemecahan masalah. Yang kedua itu kerjasama. Seperti yang kita tahui, kerjasama adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh beberapa orang atau sekelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Kerjasama merupakan interaksi yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan. Nah, di sini tujuan mendirikan koperasi itu agar masyarakat lebih menanamkan sikap kerjasama itu. Poin yang berikut itu tentang model ekonomi standar dan globalisasi pasar bebas. Ya, pasar bebas adalah pasar ideal, di mana seluruh keputusan ekonomi dan aksi oleh individu yang berhubungan dengan uang, barang, dan jasa
Model pasar bebas paling baik dikonseptualisasikan sebagai lelang terbuka besar di mana semua penawar hadir, memiliki informasi yang mereka butuhkan tentang produk yang akan dilelang, dan menikmati peluang yang sama untuk menawar. Proses penawaran kompetitif menghasilkan harga yang seadil mungkin dan memastikan distribusi barang yang paling adil. Perekonomian pasar bebas negara adalah lelang terbuka dengan jumlah pembeli dan penjual yang cukup besar untuk memastikan kualitas barang yang hampir setiap saat. 2 asumsi penting tertanam dalam model konseptual. Yang pertama itu terdapat informasi yang gratis, terbuka, lengkap, dan instan yang tersedia untuk semua pembeli dan penjual barang dan jasa. Yang kedua itu ada kesempatan yang sama bagi semua pembeli dan penjual untuk menyajikan, menukar, menerima, menolak, atau memilih tawaran. Asumsi kedua tersebut pada gilirannya menyiratkan bahwa pembeli dan penjual memiliki sumber daya yang cukup untuk pertukaran dan akses ke pasar yang sama. Poin yang berikut yaitu tentang kerjasama dan keuangan mikro di Asia Tenggara dan Oceania. Pemerintahan Federasi Australia tidak pernah mendukung gerakan koperasi. Bahkan ada insiden penindasan yang disengaja terhadap koperasi. Selama depresi, pemerintahan turun tangan untuk membatasi aktivitas masyarakat yang ramah yang diorganisir. Untuk memberikan bantuan medis dan keuangan, karena mereka menurun biaya pengobatan. Baru-baru ini 2 bank komersial swasta besar mengajukan tawaran serius untuk mengambil lahan beberapa sertifikat kredit. Tawaran itu gagal. Tetapi filosofi ekonomi pemerintahan terus memusuhi kerjasama terlepas dari tantangan banjir, tsunami, persaingan dari transnasional. Campur tangan pemerintah dan pembentukan koperasi di Asia Tenggara tetap bertahan dan bahkan berkembang. Kelangsungan hidupnya sampai sebagian besar disebabkan oleh kemampuan koperasi untuk melibatkan orang-orang pada tingkat masyarakat paling bawah dalam pertumbuhan sosial ekonomi mereka sendiri dan peningkatan kualitas hidup. Jutaan orang telah diangkat ke atas garis kemiskinan oleh keuangan, dan itu dipengaruhi juga oleh adanya koperasi dan kerjasama yang baik. Poin yang berikut itu tentang gerakan koperasi di India. Semenjak merdeka dari Inggris pada tahun 1947, gerakan koperasi di India sangatlah masif demi meningkatkan gaya hidup petani pedesaan. Di sini saya juga menjelaskan 3 contoh. Saya menjelaskan 3 contoh usaha koperasi yang memiliki sejumlah faktor yang sama. Yang pertama itu kelompok desa kecil belajar mengarahkan pembangunan mereka sendiri. Yang kedua, kelompok koperasi menggunakan prinsip keuangan mikro untuk memanfaatkan usaha mereka. Dan yang ketiga itu semua jenis
koperasi sedang menemukan cara untuk mereplikasikan diri mereka sendiri. Unsur paling menonjol dalam pengalaman kerjasama dia melibatkan sistem kasta kaum Dalit, atau bisa disebut juga tingkat rendah dari kasta yang tak tersentuh, yang telah lama terhalang dari arus utama ekonomi di India, sekarang dapat menemukan cara untuk membangun kehidupan yang memuaskan melalui keuangan dan proyek koperasi yang mereka kerjakan sendiri. Proyek koperasi itu seperti koperasi ikan, koperasi susu. Para anggotanya menggunakan prinsip-prinsip keuangan untuk memanfaatkan proyek-proyek ekonomi mereka. Proyek-proyek ini semuanya cukup kecil, sehingga mereka membutuhkan modal yang sangat sedikit, dan yang dibutuhkan tersedia dalam bentuk pinjaman kecil. Jadi, mereka dengan gampang mengembalikan uangnya, karena modalnya dan pinjamannya mereka sangat kecil. Ketiga koperasi telah berkembang pesat dan mampu menghidupi sejumlah besar anggota dan keluarganya. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih.